Om Swastiastu. Okay, thank you for the opportunity to me. Okay, my name is Nia Budartini with SIN 24130311022. Okay, today I will explain about the genetic engineering and gene expression. Oke, untuk materi pertama adalah DNA dan RNA. Nah, DNA atau deoksiribonukleotide acid itu berfungsi untuk menyimpan informasi genetik berbentuk heliks ganda dan mengandung gula deoksiribosa dan basa A, T, G, dan juga C. Nah, sedangkan RNA atau ribonucleic acid berfungsi untuk sintesis protein yang beruntai tunggal dan mengandung gula ribosa dan basa A, U, G, dan C. Nah, perbedaan fungsinya adalah DNA berfungsi untuk penyimpan informasi genetik, sedangkan RNA itu berfungsi sebagai perantara ekspresi gen dan sintesis protein. Next adalah gen, genom, dan plasmid or gen, genom, and plasmid. Nah, gen. Gen itu adalah suatu segmen DNA yang mengkode protein atau RNA. Nah, sedangkan genom adalah seluruh materi genetik suatu organisme. Sedangkan plasmid adalah DNA sirkular kecil pada bakteri yang dapat bereplikasi sendiri. Nah, hubungannya adalah gen target disisipkan ke dalam plasmid, kemudian plasmid membawa gen tersebut ke sel inang dalam teknologi DNA rekombinan. Oke, kita lanjut ke eh, prokaryotik gen struktur. Nah, struktur gen prokariot itu yang pertama adalah promoter atau tempat RNA polimerase memulai transkripsi. Yang kedua adalah operator atau daerah pengikat protein represor atau aktivator. Dan yang terakhir adalah operon atau kumpulan beberapa gen yang dikendalikan oleh satu promoter sehingga diekspresikan bersama. Selanjutnya ada eukaryotik gen struktur atau struktur gen eukariot. Yang pertama adalah prokariot itu tidak memiliki intron, regulasi sederhana, dan juga operon umum ditemukan. Sedangkan eukariot itu memiliki intron dan ekson, regulasinya lebih kompleks dan operon hampir tidak ada. Nah, kesimpulannya gen eukaryote memerlukan proses splicing sebelum diterjemahkan menjadi protein. Oke, selanjutnya ada dogma central expresi gen or central dogma of gen expression. Nah, di sini ada alur informasi genetik, itu adalah DNA, selanjutnya menjadi replikasi replikasi DNA ke DNA, transkripsi DNA ke mRNA, dan yang terakhir adalah translasi mRNA ke protein. Selanjutnya adalah rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika adalah teknik memodifikasi materi genetik untuk menghasilkan sifat baru yang sudah ditentukan. Nah, tujuannya adalah untuk kesehatan adalah memproduksi insulin, vaksin, dan juga terapi gen. Yang untuk pertanian itu tanaman tahan lama, tahan hama, dan juga kekeringan. Dan untuk industri adalah memproduksi enzim, antibiotik, dan juga biofuel. Selanjutnya ada teknik rekayasa genetika. Itu ada beberapa, ada PCR atau polymerase chain reaction adalah menggandakan DNA secara cepat, itu menggunakan alat PCR. Yang kedua adalah electrophoresis
scale, itu memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran. Yang ketiga ada DNA rekombinan, yaitu menggabungkan DNA dari organisme berbeda. Selanjutnya ada C CRISPR Cas9, itu mengedit DNA secara spesifik dan juga presisi. Selanjutnya ada analisis kasus, yaitu gen insulin manusia sulit diekspresikan dalam bakteri karena gen manusia mengandung intron, sedangkan bakteri tidak dapat melakukan splicing. Splicing. Yang kedua adalah Prometer eukariot tidak dikenali oleh sistem transkripsi bakteri. Yang ketiga adalah perbedaan regulasi ekspresi gen menjadi eukariot dan juga prokariot. Nah, solusi dari masalah ini adalah menggunakan cDNA atau tanpa intron dan promoter bakteri. Selanjutnya ada peran plasmid, itu plasmid berfungsi sebagai vektor yang membawa gen target ke dalam bakteri, yang dimana keunggulannya adalah mudah dimodifikasi, yang kedua bereplikasi secara mandiri, dan yang terakhir adalah memiliki marker seleksi atau misalnya resistensi antibiotik. Oke, untuk yang terakhir adalah dampak dari rekayasa genetika. Untuk dampak positifnya itu dapat memproduksi obat dan juga vaksin. Yang kedua, peningkatan hasil pertanian. Yang ketiga, perbaikan kualitas pangan. Dan yang terakhir adalah pengembangan terapi untuk penyakit genetik. Nah, resiko dari rekayasa genetika ini adalah yang pertama, penyebaran gen ke lingkungan. Yang kedua, resistensi organisme, yang ketiga adalah isu etika dan keamanan hayati, dan yang terakhir itu dampak terhadap keanekaragaman hayati. Oke, kesimpulan dari materi ini adalah rekayasa genetika itu memanfaatkan prinsip ekspresi gen untuk menghasilkan produk yang bermanfaat di bidang kesehatan, pertanian, dan industri. Keberhasilan teknologi ini tergantung pada pemahaman struktur gen, mekanisme ekspresi gen, serta penggunaan teknik molekuler yang tepat. Oke, that's all for me. I close with Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Thank you.